Hello everyone, Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Muhammad Tatan Nabilan Divastia. Saya merupakan seorang mahasiswa dari Matematika Universitas Samadalam. Pada kesempatan kali ini saya ingin eh, sedikit menjelaskan terkait proyek saya atau proyek saya untuk tengah semester atau mid semester test pada PSTS UAT, PSTS Matematika UAT. Oke, kali ini yang pertama adalah Project saya kali ini adalah KNN with various distance. Jadi KNN ini kita aplikasikan dengan berbagai macam distance atau berbagai macam jarak. Sebelumnya kita cari tahu dulu pengertian KNN. KNN itu adalah K-nearest neighbors atau sebuah algoritma klasifikasi yang biasa digunakan dalam machine learning. Secara kasarnya, klasifikasi yang digunakan dalam KNN itu berdasarkan sifat-sifat data di dekatnya atau tetangganya ya, neighbors gitu ya. Algoritma KNN itu ini bisa dilihat ada 5. Pertama, tentukan parameter K atau jumlah tetangga paling dekat, menghitung jarak Euclidean, terus nomor 3, terus nomor 4, terus nomor 5. Nah, yang mau kita fokuskan adalah di sini, menghitung jarak Euclidean. Nah, mau kita ubah dengan jarak-jarak yang lainnya selain Euclidean. Ini contoh perhitungan dasarnya ya, perhitungan sederhananya ya. Kita punya data, terus misal diminta tentukan kelas baru dari data, kelas dari data baru yaitu 9, 10 dengan parameter K-nya sama dengan 3. Berarti ada 1, 2, 3 ya. Nah, ini langkah pertamanya, seperti yang algoritma yang ini. Tuh, ya. Nah, terus langkah kelima itu setelah didapat atau dihitung, baru kita bisa prediksi kategori objeknya. Terus kelas datanya kan ada berdasarkan banyaknya hasil prediksi miripnya. Gitu. Jadi berdasarkan urutannya yang dekat dengan 1 ada 3 gitu. Itu 3 ya. Oke, berarti dia masuk ke 3. Terus penerapannya menggunakan Python. Jadi pertama kita import dulu library-nya. Nah, di sini. Ini untuk kalau misal kurang jelas, teman-teman bisa melihat notebook Python saya di GitHub saya, yaitu fawastia_nabil. Di GitHub ya, atau di LinkedIn saya, fawastia_nabil juga. Kita import library, terus kita import dataset. Untuk datasetnya ini saya dapat dari Kaggle dan UCI. Itu adalah dataset ionosphere. Lalu kita melakukan exploratory dataset analysis. Sebelumnya kita harus untuk klasifikasi berarti datanya harus punya label ya, label klasifikasi. Nah, di sini ini exploratory dataset analysis. Terus ini menggunakan information ya. Ini muncul. Nah, dari information ini dia muncul ini. Ini saya crop ya, yang bawahnya aja. Saya mau memfokuskan di labelnya. Oh, ternyata label saya itu masih objek. Harusnya kan integer. Kalau objek nanti kita susah ngolahnya, jadi kita ubah dulu ke integer. Dengan cara seperti ini. Jadinya nanti 01, 01, 01 gitu ya. Untuk informasi pada dataset saya, 0 sama dengan good dan 1 sama dengan bad. Terus look for statistik menggunakan describe, itu berarti mencari mean, standar deviasi, min, max, dan quantile. Cari missing data, ternyata di sini nggak ada missing data, gitu ya. Terus distribusi data, kalau dilihat ini secara ini grafiknya, ini sebenarnya grafiknya panjang, karena saya punya 32 kolom, jadi saya cuma nambahkan sedikit saja, ternyata datanya tidak berdistribusi normal. Jadinya kita masuk ke data pre-processing, kita normalize dulu dengan min-max color, kita import min-max color dari modul sklearn, terus kita bagi datasetnya menjadi data training dan data testing.
Lalu yang ini, yang pentingnya adalah bold distance function. Yang pertama ikutian, berdasarkan rumus ini dimasukkan ke dalam pattern menjadi seperti ini. Begitu juga untuk yang lainnya ya. Teman-teman bisa cek di GitHub saya. Lalu masukkan ke dalam KNN function. Nah, saya cantumkan untuk yang ikutian dulu di sini. Nah, ini dimasukkan ke dalam sini yang distance tadi. Nah, yang untuk ini kan untuk Euclidean ya, untuk Minkowski, untuk apa ini, untuk Minkowski, untuk Chebyshev, untuk Manhattan, Ray-Curtis ataupun Canberra itu bisa dilihat di GitHub saya. Lalu kita evaluasi fungsinya yang udah kita build up atau kita bangun ini dengan cara import dulu accuracy score, precision score, recall score, dan F1 score. Baru kita bentuk plot atau kita bentuk dulu sinteks plot. Baru kita eksperimen. Nah, misal saya maunya parameternya sama dengan 3. Gitu. Baru kita masukin, kita panggil lagi fungsi KNN yang menggunakan cara Euclidean, hasilnya adalah ini. Itu ya. Kan tadi evaluation-nya yang pertama akurasi, berarti ini akurasinya, ini presisinya, ini recall-nya, ini F1-nya, dan ini adalah time, gitu ya. Nih, lihat di sinteksnya. Mungkin lebih jelasnya di GitHub saya. Nah, ini evaluation-nya. Kita buat data, misal kita mau bikin tabel, kita bikin dulu data frame-nya, terus ini hasilnya. Nah, misal kita mau satu persatu kita bandingin dengan grafik. Nah, seperti ini. Misal kita pertama adalah akurasinya menggunakan bar plot. Ternyata bisa dilihat yang paling bagus akurasinya adalah Chebyshev. Itu untuk akurasi paling bagus. Untuk presisi paling bagus ternyata Chebyshev juga. Paling tinggi ya presisinya. Terus untuk recall ya paling tinggi juga Chebyshev. Untuk informasi, recall, presisi, akurasi, dan F1 ini dikatakan bagus jika dia mendekati 1. Dan dikatakan buruk jika dia mendekati 0. Langsung ke waktu, yang membutuhkan waktu paling sedikit untuk iterasi adalah ternyata Minkowski. Jadi untuk waktu itu paling bagus Minkowski. Kesimpulannya yang bisa saya dapatkan adalah Chebyshev, jarak Chebyshev itu bagus berdasarkan akurasi, presisi, recall, dan F1-nya, tetapi Minkowski unggul dalam waktu. Ini adalah akhir daripada presentasi singkat saya. Untuk lebih jelasnya teman-teman bisa lihat di LinkedIn atau GitHub saya, _Nabil. Oke, terima kasih kepada Almighty God atau Tuhan semesta alam, Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang tua, teman-teman saya yang di PSDS dan matematika, serta instruktur saya, Mas Joko Elianto SSI MPD yang sudah membantu saya dan membersamai saya dalam mengembangkan ilmu, terutama di PSDS. Ini referensinya, sampai jumpa di project saya berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua.